Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi terkait dengan polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor yang menewaskan 8 orang. Olah TKP digelar untuk mencari penyebab kecelakaan. Sejumlah petugas kepolisian tiba di lokasi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Sedianya olah TKP akan digelar pukul 8 pagi tadi. Namun baru dilaksanakan pada siang ini. Bahkan hingga kini polisi masih mencari penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Polisi pun masih mengumpulkan barang bukti dan juga saksi. Sementara untuk memecah kepadatan di lokasi kejadian, pihak Jasa Marga membuka 3 pintu tol untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Polisi akan melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Hasil olah TKP akan disampaikan kemudian. Jadi Korlantas Polri mengaturkan duka yang amat dalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tadi malam pukul 23.30. Betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya? Pak, CCTV sudah dikumpulin belum Pak? Sendiri sudah dikenali karena ada beberapa yang tidak membawa KTP. Betul, memang kan dari 6 kendaraan, kan 2 kendaraan terbakar. 2 orang sudah dikenali. 2 kendaraan Avanza terbakar, truknya itu kepalanya juga kebakar, sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan, sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? Sudah, nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Pak, terkait elevasi nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis, dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal, sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Pemilik mobil juga akan dipanggil belum Pak? Hasilnya keluar Pak? Nanti akan kita sampaikan. Pak, kira-kira berapa elevasi jalan Pak? Itu kan jalannya. Terlihat jalannya itu tidak ada jalur penyelamat Pak. Nah kalau dari Korlantas sendiri melihat ini seperti apa Pak? Nanti kita analisis setelah itu ya. Jadi yang jelas kita hari ini kita berduka. Segera kita akan lakukan penyelidikan dan kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti Pak untuk melakukan? Nanti kita akan pada gelar nanti akan kita simpulkan. Pak, tadi Bapak kan lewat Pak jalannya menurun Pak. Itu elevasi jalan yang menurun memperparah nggak menurut Bapak? Itu nanti bagian daripada analisa ya. Karena Traffic Accident Analysis itu nanti akan menganalisa sebelum peristiwa kecelakaan, sesaat dan setelah itu nanti bisa digambarkan dari 3 dimensi. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan. Cukup? Kira-kira berapa lama ini Pak sampai gerbang tol kebuka lagi Pak? Ya nanti santunan tidak sampai 24 jam biasanya dari Jasara Harja. Santunan bukan Jasara Harja ya. Oke, cukup, makasih. Berapa lama Pak ini gerbang tol akan normal lagi Pak? Ya setelah kami di TKP kelihatannya sudah
normal, nanti akan kita buka. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di sana. Baik, Hamzah, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, saat ini kasus kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta memasuki proses olah TKP lanjutan. Bisa dilihat, Nata, di belakang saya ini sedang ada salah satu mobil truk tronton pembawa galon air mineral, di mana mobil ini digunakan oleh pihak petugas kepolisian untuk melakukan olah TKP, di mana mobil ini digunakan untuk menganalisis apakah pada malam tadi sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, mobil pengangkut air mineral ini mengalami remblong dan juga menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu, petugas kepolisian juga menggunakan cat semprot untuk menandai titik-titik yang menjadi ataupun yang diduga menjadi posisi-posisi dari mobil lainnya yang tertabrak pada malam tadi di gerbang tol Ciawi 2. Nantinya pihak kepolisian ini juga akan melakukan proses olah TKP lanjutan menggunakan alat yang bernama TAA atau Traffic Accident Analysis, di mana alat ini digunakan untuk merekam kejadian ataupun merekam kondisi terkini dari gerbang tol Ciawi 2 secara 360 derajat. Dan nantinya pihak petugas kepolisian akan menggunakan rekaman tersebut untuk didata dan menggunakan data tersebut sebagai alat analisis menentukan penyebab terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan sekitar 6 kendaraan hancur di gerbang tol Ciawi 2. Petugas kepolisian ini juga masih belum bisa memastikan penyebab pasti apakah faktor lain seperti supir yang mengantuk ataupun kegagalan dalam proses pengereman ini menjadi penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Namun pihak kepolisian ini juga masih terus melakukan analisis. Dari tempat kami melaporkan saat ini ataupun waktu kami melaporkan saat ini, dan tadi juga pemirsa, sudah terdata 19 orang menjadi korban, di mana 8 diantaranya korban meninggal dunia, kemudian 3 diantaranya korban mengalami luka berat, 3 luka sedang, dan 5 lainnya luka ringan. Dari 8 korban yang dilaporkan meninggal dunia, ini sudah ada 2 korban yang teridentifikasi. Selain itu, sebelumnya kami sempat berbincang dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu Irjen Pol Ahmad Wiyagus, dan menyebutkan bahwa pihak kepolisian ini sudah membuka posko antemortem, di mana posko antemortem ini digunakan ataupun dibuka untuk para keluarga yang ingin memberikan data-data ataupun identitas dari para korban. Jadi masyarakat dihimbau yang mungkin ataupun merasa memiliki keluarga yang terlibat dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini bisa langsung mendatangi posko antemortem Polda Jawa Barat di RSUD Ciawi, di mana RSUD Ciawi ini menjadi salah satu rumah sakit di mana korban dari keseluruhan korban ini dibawa ke RSUD. Kali ini, Nata dan juga pemirsa, kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi olah TKP yang masih berjalan hingga saat ini. Kemudian nantinya kami juga akan mencari tahu apa penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan sekitar 6 kendaraan dan juga mengakibatkan 19 orang korban. Nata. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari gerbang tol Ciawi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.